Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Waalaikumsalam. Hadi Santoso, ini 14122002000 mau mempresentasikan PPT kami di matkul Organisasi Manajemen Industri. Dan perkenalkan teman kami yang bernama Saya Adik Samada Putra, NIM 1412200163. Saya Muhammad Niko Andria dengan NBI 1412200181. Saya Ahmad Zaki Fauzi dengan NIM 14122000241. Saya Hasmi Bagas Pradana dengan NBI 14122000252. definisi Definisi organisasi. Definisi organisasi. Definisi menurut para ahli sebagai berikut. Menurut Stoner menjelaskan bahwasannya organisasi diartikan sebagai suatu pola yang terdiri dari beberapa hubungan dari orang-orang yang sedang dalam pengarahan oleh atasan yang bertujuan untuk mencapai tujuan bersama. Dan menurut Stephen P. Robbins, pengertian organisasi adalah kesatuan entiti sosial yang dikoordinasikan secara sadar dengan batasan yang relatif, dapat diidentifikasi yang bekerja atas dasar yang relatif, terus-menerus untuk mencapai tujuan bersama atau kelompok tujuan. Menurut James Demony, pengertian organisasi adalah bentuk setiap perserikatan manusia untuk mewujudkan tujuan bersama. Dan berikutnya definisi menurut para ahli sebagai berikut. Max Weber mengartikan organisasi adalah suatu kerangka hubungan terstruktur yang di dalamnya terdapat wewenang dan tanggung jawab serta pembagian kerja dalam menjalankan suatu tugas tertentu. Menurut T.S. Bernard, organisasi adalah suatu sistem aktivitas kerjasama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih. Dan menurut Philip Sisney, organisasi adalah suatu peraturan personil yang berguna dalam mempermudah pencapaian tujuan bersama yang telah ditetapkan lewat alokasi tanggung jawab dan fungsi. Berikutnya dari Dr. Andes Haji Malayu, SP Hasibuan, mengartikan organisasi adalah sebagai proses penentuan, pengelompokan, dan pengaturan bermacam-macam aktivitas yang diperlukan untuk mencapai tujuan bersama. Menurut Profesor Dr. Sondang P., organisasi adalah setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang saling bekerja sama terkait secara formal dalam rangka melakukan pencapaian tujuan yang sudah ditetapkan dalam ikatan yang ada pada seseorang atau lebih yang dikenal sebagai atasan ataupun bawahan. Menurut Paul Preston dan Thomas Zimmerer, organisasi adalah suatu kumpulan orang yang telah disusun dalam sebuah kelompok-kelompok yang saling bekerja sama dalam mencapai tujuan secara bersamaan. Definisi organisasi ada banyak para ahli dalam mendefinisikan. Secara ringkas, definisi organisasi adalah
kumpulan dari 2 orang atau lebih dalam suatu wadah tertentu untuk bekerja sama guna mencapai tujuan bersama. Hubungan antar individu dan kelompok dalam melakukan kerjasama mempunyai tujuan tertentu. Tujuan yang ingin dicapai bersama-sama ini harus dijaga bersama agar tidak terjadi gesekan kepentingan antar anggota kelompok. Untuk nilai perlu dipahami tentang konsep dasar organisasi. Konsep dasar organisasi mencakup unsur-unsur minimal dalam organisasi, yaitu 1. Adanya anggota, 2. Bekerja sama, 3. Mencapai tujuan bersama. Teori kelompok atau organisasi. Organisasi muncul dari keinginan, harapan, dan nasib yang sama dari individu-individu. Organisasi akan berkembang menjadi kedaulatan sosial yang mempunyai daya favor bargaining yang besar bagi suatu organisasi. Kelompok-kelompok yang berkembang dari organisasi dapat menjadi sumber daya yang strategis dan bermanfaat bagi organisasi di masa mendatang. Teori organisasi klasik. Karya Frederick Taylor yang berjudul Principle of Scientific Management menandai awal dari sebuah teori manajemen dan organisasi. 4 prinsip Taylor yang akan menciptakan produktivitas yang tinggi, yaitu 1. Penetapan tenaga kerja secara ilmiah. 2. Seleksi dan pelatihan pekerja secara ilmiah. 3. Kerjasama manajemen dan buruh. 4. Ada pembagian tanggung jawab. Teori organisasi menurut Henry Fayol yang terkenal dengan prinsip-prinsip organisasi. Fayol mengusulkan prinsip-prinsip organisasi, yaitu pembagian kerja, wewenang, disiplin, kesatuan komando, kesatuan arah, mendahulukan kepentingan umum. Max Weber and Theory Bureaucracy menetapkan bahwa struktur organisasi yang efisien, pembagian kerja, wewenang yang jelas akan memudahkan dalam mencapai tujuan organisasi. Elton Mayo. Tokoh teori ini diawali oleh Elton Mayo 1927 yang membentuk aliran antar manusia Human Relations School, memandang organisasi sebagai suatu yang terdiri dari tugas-tugas dari sisi manusia. Pada masa ini dilakukan pencobaan yang hari kerja dan kerja dalam seminggu, pengenalan waktu istirahat, serta rencana upah individual dibandingkan dengan upah kelompok. Disimpulkan bahwa norma sosial kelompok merupakan kunci penentu perilaku kerja seseorang. Hukum Strasbourg adalah menentukan adanya perbedaan karakteristik individu dalam organisasi dan meningkatkan adanya pengaruh faktor sosial dan budaya dan hidup organisasi. John Woodward. Pendekatan klasik memfokuskan perhatian pada anatomi organisasi dan memandang manusia makhluk rasional yang tidak mempunyai aspek sosial, sedangkan pendekatan neoklasik justru meningkatkan aspek sosial, tetapi kurang memperhatikan anatomi organisasi. Oleh karena itu, bisa diduga bahwa berbagai pendekatan tercapai suatu kesatuan pandangan mengenai itu. Bentuk dan cara pengenalan organisasi haruslah disesuaikan dengan atau tergantung pada kondisi lingkungan. Ketergantungan ini menyebabkan pendekatan modern kadang-kadang dengan kontingensi. Pendekatan modern memandang organisasi sebagai suatu sistem terbuka yang berarti bahwa organisasi merupakan bagian subsistem dari lingkungannya. Entitas organisasi. Entitas merupakan unit khusus dengan batasan fleksibel
permeable yang berinteraksi dengan lingkungan eksternal untuk mengakses pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya. Entitas dalam perusahaan adalah pengaturan dalam perusahaan yang digunakan untuk mengumpulkan informasi seperti anggaran, statistik biaya, atau simpanan. Contoh entitas organisasi adalah divisi, pusat biaya, atau departemen. Arti entitas di setiap konteks. Dalam hukum, entitas adalah badan hukum yang diakui oleh regulasi hukum dan memiliki identitas terpisah dari pemilik atau anggotanya. Contoh, entitas hukum adalah perusahaan, yayasan, dan lembaga pemerintah. Dalam ekonomi, entitas adalah unit ekonomi yang mandiri dan terpisah. Contoh entitas ekonomi adalah perusahaan, individu, keluarga, atau lembaga. Dalam fiskal, entitas adalah unit yang dapat dikenai dalam informatika, dikenai atau diatur dalam hal perpajakan. Contoh entitas fiskal adalah individu, bisnis, atau lembaga. Dalam informatika, entitas adalah benda, orang, tempat, unit, objek, atau hal lainnya yang mempresentasikan data. Jenis-jenis struktur organisasi pada perusahaan. 1. Struktur organisasi fungsional. Struktur organisasi fungsional merupakan jenis struktur organisasi yang paling umum digunakan oleh sebuah organisasi atau perusahaan. Dalam struktur organisasi fungsional, pembagian kerjanya kemudian dilakukan berdasarkan pada fungsi masing-masing manajemennya, di antaranya manajemen keuangan, manajemen pasaran, dan sumber daya manusia, manajemen produksi, dan lain-lain. Kedua, struktur organisasi divisional. Struktur organisasi divisional adalah jenis struktur organisasi yang melakukan pengelompokan berdasarkan pada kesamaan produk, jasa, servis, layanan, pasar, dan letak geografisnya. Jenis struktur organisasi ini lazimnya diterapkan pada sebuah perusahaan berskala menengah hingga perusahaan besar, karena biaya operasional yang dikeluarkan akan lebih tinggi jika dibandingkan dengan struktur organisasi fungsional. 3. Struktur organisasi lini. Jenis struktur organisasi ketika yang akan kita bahas adalah struktur organisasi lini. Dalam struktur organisasi lini, hubungan antara atasan dan bawahan menjadi terjadi secara langsung dan terikat, dari pimpinan tertinggi sampai dengan karyawan dengan jabatan terendah. Dalam struktur organisasi ini dihubungkan dengan garis komando atau garis wewenang. Itulah sebabnya jenis struktur organisasi ini juga lebih dikenal dengan struktur organisasi militer. Dan menggunakan struktur organisasi ini adalah suatu pimpinan terletak pada satu orang. 4. Struktur organisasi lini dan staf. Jenis struktur organisasi ini adalah penggabungan antara beberapa kombinasi dari struktur organisasi lini dengan asas komando. Akan tetapi, tugas pemimpin dibantu oleh beberapa staf. Setiap staf pada struktur organisasi lini dan staf memiliki peran dalam memberikan saran, masukan, bantuan, pikiran, ide-ide, dan gagasan baru, serta data-data informasi yang dibutuhkan oleh pemimpinnya. 5. Struktur organisasi matriks. Struktur organisasi matrik adalah sebuah struktur organisasi yang merupakan penggabungan antara struktur organisasi fungsional dengan struktur organisasi divisional dengan tujuan untuk saling melengkapi dan menutupi kekurangan-kekurangan yang terdapat pada kedua struktur organisasi tersebut. Struktur organisasi jenis ini sering juga dikenal dengan nama struktur organisasi proyek karena setiap karyawan pada unit kerja struktur organisasi fungsional mengerjakan proyek-proyek organisasi yang dibebankan kepadanya. Penerapan jenis struktur organisasi ini menyebabkan terjadinya sistem komando di mana seorang karyawan diharuskan memberikan laporan kepada dua orang pimpinan, yaitu pimpinan pada unit kerja divisional dan fungsional. 6. Struktur organisasi komite atau proyek. Jenis struktur organisasi yang lazimnya digunakan oleh perusahaan adalah struktur organisasi komite. Dalam struktur organisasi ini, setiap tugas kepemimpinan yang ditugaskan khusus yang harus dilaksanakan dan akan dipertanggungjawabkan secara kolektif oleh sekelompok pejabat berupa dewan atau komite. Organisasi dalam komite biasanya terdiri dari pimpinan komite yang merupakan pimpinan dan kewenangan lini, dan staf komite yang merupakan karyawan dengan kewenangan staf.
Pengertian di atas tercantum pada referensi slide terakhir ini. Sekian presentasi dari kelompok 5. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Merdeka. Mari dah. Wis. Iya, apa tenan nih? Kirim menang grup.